Akhirnya gue nonton ini anime yang ada di watchlist gue dari SMA kapan tahu. Akhirnya gue nonton anime Hibike Euphonium. Obviously gue bakal ngomongin season 1 di video ini, season 2 sama season 3-nya antaran pas gue entah kelar ngedit, entah kelar nontonnya atau apa. Lu lihat aja, tunggu, karena dari season 1 gue udah suka dan lumayan suka banget. Jadi kayak ya udahlah, gue lanjut nontonnya aja dah sekalian gitu, komit gue tamatin. Mungkin juga sama spin off movie-nya antaran kalau gue mood dan gitu-gitu dah. Gue gak bakal review animasi karena animasi sama Arcel, karena videonya bakal kepanjangan dan gue males, karena jadi ya gitu dah. Instead gue bakal fokus pakai analisis gak jelas gua, which is very surface level. Jadi kayak ya udahlah, pokok tentang perasaan gua ke acara ini kayak gimana gitu-gitu dah, lu paham lah ya. Jadi ya udah, langsung aja gue bahas Hibike Euphonium season 1 di experience. Season 1 dimulai dari semangat baru anak SMA masuk sekolah. Kumiko Omae masuk sekolah baru, dunia baru, memulai lembaran baru. Katanya ini orang dulunya ikut klub orkestra pas SMP dan gak mau ikut klub orkestra lagi pas SMA. Tiba-tiba dia malah keseret masuk klub orkestra lagi gara-gara teman barunya di SMA kita uji yang bernama Hazuki sama Sapphire, atau sebut aja Midori. First impression dia ke klub orkestra itu pas baru masuk tuh, ngelihat apa tuh, bocah-bocahannya lagi tampil di depan sekolah tuh jelek, kurang itu klub orkestra aja. Dia pengen mulai lembaran baru, nggak kenal orang dari SMP-nya, malah ketemu orang yang paling dia hindari, namanya Kosaka Rena. Kumiko ngerasa nyakitin Rena pas dulu di SMP karena dulu mereka berdua di klub orkestra juga. Kumiko ngerasa puas dengan emas walaupun tetap kalah peringkat ya karena nggak lolos ke kompetisi tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan Rena nggak puas cuma sama emas doang, dia pengen nge-push ke tingkat kompetisi lebih tinggi, dan Kumiko nggak paham kenapa Rena nangis kayak gitu. Hal yang gue tangkap dari beberapa episode awal first impression gue ya, ini anime santai gitu, lumayan ringan lah, karena wajar ini gue rasa buat perkenalan sih ini anime, ceritanya kayak gimana bla 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 gitu lah, the basic stuff. Gue dikasih penjelasan tipis-tipis tentang dunia orkestra SMA di Jepang itu kayak gimana, sistem kompetisinya, terus juga dijelasin fungsi-fungsi tiap instrumen itu kayak gimana. Dan gue nonton ini anime, gue sambil nge-search sambil browsing, buka Google, instrumen ini fungsinya apa, instrumen ini fungsinya apa, jujur. Dan somehow gue sadar kayak gue suka ide anime dari bagian itu karena gue sambil kotak-katik itu juga. Anyway, walaupun beberapa episode awal deh gue rasa cukup ringan dan santai, ini anime naruh plot point penting yang bakal jadi konflik yang ada di dalam cerita season 1. Contohnya dampak perpecahan organisasi yang ada di angkatan sebelumnya yang mengakibatkan orang-orang serius di tahun lalu banyak banget yang keluar dari klub orkestra ini, yang gue rasa jadi plot point penting banget, konflik penting banget buat karakter kelas 2 sama kelas 3, karena sekarang klubnya berubah jadi klub serius pas pergantian pelatih. Sama juga masa lalu Kumiko dan Rena yang sebenarnya kayak bukan konflik amat sih, bukan berantem kayak yang cutting itu tadi, tapi di sini lebih ke setup gimana hubungan mereka bisa balik lagi nggak canggung. Anyway, sedikit intermezzo dikit ya, gue relate ya aja ke Kumiko. Dia itu kan main apa tuh instrumen namanya euphonium. Asli itu dia pas SD ya, itu kagak ada yang mau tuh ngambil euphonium, akhirnya ya udah deh gue ngisi aja gitu loh. Gue tahu emang bukan karena tentang instrumen musik, tapi gue relate gue kepanitiaan kampus tuh ya, awalnya kepaksa daftar jadi divisi danus gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya gue kepanitiaan kampus itu kebanyakan gue pasti jadi divisi danus terus-terusan gitu. Gue gak tahu sih tempat kuliah gue ada yang lihat video ini atau enggak, tapi ya kalau lu lihat video ini gue curhat dikit lah tentang keluh kesah gue di kuliah gitu. Udah. Konflik utama cerita gue rasa dimulai pada saat pelatih barunya megang klub orkestra namanya Taki Sensei, yang katanya sih terkenal banget di dunia orkestra, kayak bapaknya dulu yang ngajar di sekolah kita uji ini. Rasa on paper pelatih yang bagus, dia ngikutin mau anak-anaknya itu mau kayak gimana. Lo kalau misalnya kita jadi klub orkestra santai, lo pengennya udah happy-happy aja, ya udah nggak apa-apa, kita full happy, seneng-seneng aja. Tapi kalau misalnya lo full commit mau ngejar tingkat kejuaraan nasional gitu, kompetisi, ya udah kita juga full commit 100% ke kompetisi. Dan murid-muridnya pas ditanyain voting, lo mau jadi klub santai have fun aja atau lo mau jadi klub serius deh gitu nih ngejar tingkat nasional, dan murid-muridnya ngejawab ayo ngejar tingkat nasional, yang artinya klubnya jadi klub serius. Cuman ada satu orang yang maunya klubnya itu jadi klub santai aja, namanya Aoi. Dia ini cutting kelas 3 dan temennya Kumiko. Pokok singkat cerita, beneran terjadi perubahan drastis yang kerasa banget di festival orkestra sekolahan yang ngebikin impression kuat ke publik penampilan kita uji nih kalau misalnya sekolah kita ini udah beda nih. Orang-orang di organisasinya full jadi lebih niat karena Taki Sensei beneran ngebikin orang-orang di dalam klubnya jadi serius banget dengan omongan dia yang nadanya santai tapi ngejelek banget, karena itu gak dia ini belak-belakan banget. Dan hasilnya
Ao ini keluar klubnya dengan alasan udah gak kuat ngikutin ya. To be fair, emang dia kelihatan gak komit karena dia sering pergi duluan habis latihan buat ngejar les tes masuk universitas. Ditambah kejadian perpecahan klub pas angkatan dia, hasilnya ya dia ini sumpah aja, which make sense gitu loh. Gue paham kenapa lu keluar. Gue rada ngayal aja nih, mungkin si karakter Ao ini mungkin kalau misalnya ya katakanlah dia masih sekarang bukan kelas 3 masih kelas 2 atau seangkatan Kumiko, mungkin dia gak bakal keluar klub ini. Gue nangkep ini kalau nggak salah pas gue ingat ada segmen dia tuh ngomong berbisik gak kedengeran sama Kumiko sih dari jauh kalau misalnya lu Hokia masih punya waktu atau apa. Gue rasa dia rada iri ke Kumiko karena dia ini ya ngelihat anak baru masuk sekolahan masih semangat lah. Dan dia juga ngomong ke Kumiko secara langsung kalau misalnya lo 3 tahun gak bakal kerasa, jadi enjoy the moment gitu. Setahu gue bagian itu deh gak kerasa kalau misalnya gue berandai-andai si Ao ini bukan kelas 3 tapi kelas 2 atau kelas 1, mungkin dia bakal stay di klub sih. Gue gak tahu ya, itu berandai-andai doang. Balik lagi ke Take Sensei, dia ini ngebawa perubahan drastis karena sekarang klubnya pakai sistem audisi buat seleksi tim lomba, karena nggak semua anggota klub bisa tampil. Kayak kalau misalnya anggota klubnya ada 80 terus kompetisi lomba itu cuma bisa 60 orang, ya 20 orang di klubnya itu nggak ikut. Anyway, ngomongin sistem seleksi, ngomongin sistem seleksi tahun lalu yang senioritas itu memprioritaskan yang kelas 2 ataupun kelas 3 gitu loh, dan kelas 1-nya ngalah gitu buat ngasih spot ke yang lebih tua gitu. Sedangkan pas Take Sensei masuk ini pakai sistem audisi, jadi di atas kertas konsepnya lu nggak peduli mau angkatan berapa, kalau lu misalnya bagus ya udah lu tampil gitu loh. Kalau misalnya yang kelas 1 lebih bagus, yang kelas 3 yang lebih jelek, ya udah yang tampil yang kelas 1 gitu. Di atas kertas konsepnya bagus, dan konflik utama itu pusat di sini gara-gara sistem audisi yang dibawa ini. Ada audisi solo part trompet yang diperbutkan Reina kelas 1 bocah baru masuk yang skillnya gila banget, dan Kaori kelas 3, dan dia di tahun terakhir SMA dan kerja keras banget biar dapat solo part itu dari kelas 1 SMA. Dari judgement pelatihnya sendiri aslinya milih Reina buat solo part itu, tapi banyak yang gak terima lah, terutama yang angkatan kelas 2 sama kelas 3 gitu, sampai digibahin sana sini lah. Pilih Reina karena keluarga itu saling kenal lah, dianggap bukan murid pelatihnya, nepotisme lah, itulah rumor ngaco bla bla bla. Gue paham sih kenapa yang kelas 2 sama kelas 3 yang deket Kaori ini gak terima si Reina dapat solo part, karena balik lagi ke sistem senioritas di tahun sebelumnya yang bisa dibilang agak mendiskreditkan bakat, karena walaupun di tahun lalu dia yang paling jago, dia harus ngalah ke cuttingnya ini di tahun lalu. Sekarang abis ganti pelatih sistem audisi, ya dia kaget lah yang di kelas 2 sama 3 tiba-tiba kayak gini. Dan kasihan juga Kaori, timingnya gak enak. Maksudnya timing gak enak ini ya gue ngayal aja gitu loh. Semisal sistem audisi ini diperlakukan pas zamannya Kaori masih kelas 2, gue yakin Kaori yang tampil gitu loh. Cuman pas sekarang baru dipakainya, hasilnya kagak enak gitu loh. Jadi timingnya kagak enak. Lu paham kan maksud gue? Mungkin ya dia ngebatin gitu, kenapa sistem audisi baru di tahun sekarang pas gue kelas 3, kenapa kagak tahun lalu gitu loh. Sekarang gue saingannya bocahan dia yang jauh-jauh lebih jago dari gue kan, si Reina itu. Mungkin ya itu pikirannya si Kaori ya. Mungkin ada yang terima aja gampang, kayak ada karakter namanya Natsuki, karena gue ngerasa ya emang gue mainnya setengah-setengah gitu, jadi kayak udahlah santai aja gitu loh. Dan ngomongin Natsuki dikit, sebenarnya ini karakter gak sih impression kuat ke gue buat di season 1 ini. Cuman kayaknya ya apa ya, kurang screen time aja di season 1, jadi kayak ya udahlah, mungkin bakal kejawab di season 2 karakter dia bakal kayak gimana. Balik lagi ke konflik si Kaori sama si Reina, ujungnya audisi terbuka karena yang sebelumnya tertutup cuma pelatihnya doang yang lihat, yang ini seorganisasi ngelihat tampilnya. Habis audisi terbuka, yang ujungnya kepilih malah si Kaori gitu. Tapi pas ditawarin posisi tersebut, Kaori nolak posisi solo trompet itu dan ngasih ke Reina, karena mungkin di bagian ini dia ngerasa kurang bagus kalau dibandingkan Reina. Dan kayaknya orang-orang yang gak vote Reina, terutama di angkatan kelas 2 sama kelas 3, itu mau ngakuin kalau Reina lebih bagus daripada Kaori, karena itu kelihatan banget dari ekspresinya di sini. Jujur lu lihat aja muka-muka orang-orang ini. Jadi analisis gak jelas gue ngomongin konflik di bagian ini ya, konflik si Kaori sama si Reina ini kayak hard work versus talent gak sih? Gue nggak tahu ya jujur. Secara objektif ya, lu kalau misalnya di posisi atasan, lu berusaha milih orang yang emang paling jago di bidangnya biar mendapatkan output maksimal gitu loh, tanpa lu ngeliat latar belakangnya dia siapa. Lo gak peduli dia ini kelas 1 atau kelas 3. Tapi bisa jadi dengan kondisi kayak gini mendiskreditkan kerja keras seseorang yang udah berusaha mati-matian di posisi itu, karena tiba-tiba ada orang spesial muncul buat ngambil posisi tersebut yang udah diincar jauh-jauh hari. Tapi di satu sisi kalau misalnya lu prioritas pilih background, ujungnya balik lagi ke senioritas yang agak yang bisa dibilang mendiskreditkan talent. Jadi lu gak nganggep talent yang bocah baru kalau misalnya lebih jago dari si cutting ini, lu berarti nganggep ya gak apa-apa lah tahun depan gitu loh kan. Jadi kayak
apa ya, bolak-balik ya mikirnya. Gak tahu aja milih yang bener ya, pada opsi dia kayak gini. Lu milih karena gak background juga salah, milih karena ini juga salah gitu loh. Jadi ujungnya kalau gue ngeliat on the bigger picture sih, pokok ngeliat apa yang ada di depan lu aja. Karena ya kalau ngincar juara, milih siapa yang jago emang sih, tapi gue gak tahu loh, emang banyak moral dilemanya. Cuman ya gitu, outputnya ngincar juara, lu berusaha ngambil orang yang emang paling best di bidangnya. Tapi tumbalnya sistem kayak gini jujur bisa jadi mengakibatkan kalau misalnya orang-orangnya itu nggak terima, iklim organisasi ya jadi jelek banget. Dan kayaknya di sini tuh eksekusi program ini tuh jelek banget karena Taki Sensei payah banget aja ngejelasin justifikasi gini-gini ke anak-anaknya gitu loh. Dan dia ini apa ya, kayak Taki Sensei ini pelatih yang bagus, tapi sisi manusianya payah gitu loh. Makanya kan banyak kayak apa tuh konflik sama Shirena, banyak rumor gak jelas yang kayak gue bilang tadi. Lu paham kan maksud gue? Karena tapi to be fair dia result oriented banget sih. Jadi kalau misalnya lu beneran bisa ngebuktiin ke si Taki Sensei ini ya udah lu jago. Dan mungkin Taki Sensei ini lebih cocok di sekolah yang udah well established gitu loh. Karena kita uji pas dia masuk ini sekolahnya berantakan banget organisasi orkestranya. Dan bisa dibilang juga Taki Sensei masuk ke seri itu jadi pelatihnya kita uji ini ya fase transisi gitu loh, yang kelas 2 sama kelas 3 nya kan kebiasa pakai sistem sebelumnya, budaya sebelumnya yang apa tuh senioritas. Dan sedangkan kelas 1 sih yang angkatannya Kumiko ini masuk ngebawa sistem baru dan budaya baru gitu. Jadi mereka angkatan pertama yang pakai sistem audisi murni gitu loh, gak ngerasain budaya sebelumnya itu kayak gimana. Dan gua rasa fase transisinya bakal kelar di saat angkatannya Kumiko udah lulus ataupun kelas 3 gitu loh, karena udah nggak ada yang pakai sistem, angkatan yang pakai sistem senioritas udah pada hilang semua gitu. Dan beneran budaya baru, sistem baru dibawa gitu. Makanya gue bilang tadi Taki Sensei make sense kalau misalnya udah di sekolah yang well established gitu. Cuma dia masuk ke fase transisi, dan mungkin cerita Hibike Euphonium ini fokusnya emang masa transisi dari sekolahan yang ecek-ecek gitu, organisasi orkestranya bisa jadi bakal bagus itu kayak gimana. Itu semua konflik yang terjadi juga pusatnya di Kosaka Reina. Dia ngasih impression ke gue, dia ini karakter aneh, agak freak, tapi ya gue akuin gue suka banget sama dia. Dan dia teman SMP Kumiko kan, frustasi pas kalah nggak lolos ke tingkat kompetisi selanjutnya. Dan first impression gue dari sini tuh di episode awal-awal emang kelihatan dia ini bocah ambisius banget ngejar goals ya. Hal ini dibuktikan dari segala tiganya yang nge-push pengen buktiin kalau misalnya gue dia yang spesial. Dan dia latihan bolak-balik biar dapet solo part yang udah gue jelasin tuh tadi, konfliknya panjang kali lebar di segmen sebelumnya. Hubungan dia sama Kumiko bisa dibilang aneh juga dan agak gila. Di sini lu punya Kumiko yang feel-nya dia ini ngawang, gak jelas motivasi dia apa. Di satu sisi lu punya Reina yang jelas dia ini ambisius banget ngejar goals ya. Juga sisi ambisius Reina ini kebantu Kumiko dapat motivasi dia mau ngapain. Jadi yang gua tangkap, walaupun Reina sama Kumiko saling nge-push satu sama lain, ya Kumiko yang paling di-push sama Reina biar jadi lebih improve di season 1 ini. Gua gak tahu ntar season lanjutnya gimana siapa yang saling nge-push, karena ini dinamika yang gua dapat dari Kumiko sama Reina. Anyway, ada satu karakter lagi kelas 3 yang ngasih impression kuat banget ke gua, namanya itu Asuka. Dan gua akuin ya emang dia ini waifu material banget, she's hot I guess. Anyway, first impression gua dia kayak energetic banget dan banyak tingkah yang merupakan daya tarik dia. Tapi di satu sisi dia ini emang rada freak, rada aneh, kayak bahasa happy mulu doang sih ini orang. Kayak ada hal yang ditutupin sumpah dari topping happy Yoropikune dia ini. Dan di poin ini ya beberapa karakter yang di dalam cerita juga ngepoint out gitu loh. Bahkan yang seangkatan dia juga kadang nggak paham Asuka ini ngapa dah. Apalagi yang pas ditanyain Kumiko siapa yang pantas menang audisi solo part trompetnya, Rena atau Kari, dia jawabannya ya gue nggak ngurus, gue nggak peduli. Kayak maksud lo apa? Gue cuma ngerasain dia tuh kagak pakai topeng gitu loh, happy aja gitu pas duduk sebelum main di kompetisi di akhir episode season 1 itu. Mungkin pertanyaan gue tentang kenapa si Asuka freak banget, aneh banget, ini kejawab di season selanjutnya yang ntar ada videonya gue bahas sendiri. Udah berbah. Anyway, balik lagi ke Kumiko Omae sebagai MC. First impression gue, walaupun dari sisi nyeleneh dia main relate sama gue, jujur kelihatan orang ini hidupnya agak ngawang, kayak motivasi dia ini apaan gak jelas itu. Dan emang itu yang gue rasakan, feelnya dia kayak ya udahlah let it flow aja, ikut-ikutan santai, atau ya rada ketahan karena masalah dia juga yang berantem sama Rena, atau yang dulu ngelangkahin cutting pas dulu SMP kali ya. Rasa dia itu beneran gak ngawang pas abis latihan bareng Rena yang random amat dibawa ke atas gunung. Dan hari audisi baru beneran dia tuh locked in anjir. Kayaknya gak ada Rena, Kumiko kayaknya gak bakal improve main Euphonium itu. Dan juga hubungan mereka berdua ini sih saling dorong kayak yang udah gue bilang tadi. Yang gue juga demen Reina di sini, dan gue rasa hubungan mereka bakal lebih mantap progresnya seiring jalan
jalan cerita. Karena kayak yang gue bilang tadi di season 1, Kumiko yang gue rasa paling didorong Reina. Di satu sisi juga ada Tsukamoto Shichi yang juga ngedorong Kumiko. Tipikal teman lama yang nyeleneh sih, tapi dia juga nge-support dengan caranya sendiri. It's obvious lah Tsukamoto Shichi ini suka Kumiko ala childhood friend troop gitulah. Kumiko lagi dia baru beneran banget lockdown itu pas emang dia tuh lari dari sekolah frustasi gara-gara ya pas latihan bagian dia semacam di skip gitu, disuruh orang lain yang main yang itu Asuka Senpai Umako Narita itu lari-lari. Dia juga ujungnya balik lagi ke awal cerita dimana dia nggak paham sih kenapa pas SMP Reina nangis gak lanjut ke tingkat kompetisi selanjutnya. Sekarang dia paham rasanya mumet kerja keras lu latihan lama kerasa sia-sia gitu pas di akhir-akhir karena itu semua terjadi dengan cepat. Gue terakhir buat penutup nih review season 1 Hibike Euphonium The Experience Ryu ARM nih ya. Gue awalnya kira gue gak bakal suka ini anime, tapi pas tiap kali gue nonton satu episode gue mikir lah kok tiba-tiba kelar. Yang itu ngebuat gue sadar kayaknya gue suka banget nih sama ini anime. Yang gue rasa itu indikator yang bagus gitu loh. Lu pada saat sangat apa tuh into suatu hal, lu nggak sadar ternyata kok kerasa cepet banget gitu waktu berlalu. Dan gue rasa itu indikator yang bagus buat menentukan lu suka suatu anime atau enggak. Season 1 berakhir dengan Kitauji mendapatkan emas dan lolos ke tingkatan kompetisi selanjutnya. Dan gue akuin di bagian ini gue agak nangis sih pas mereka juara itu loh, keluar air mata tipis-tipis pas mereka lolos. Jadi bagus lah season 1 ini, solid experience buat gue, nggak punya minus-minus sama. Kalau rating sih aslinya ya overall gitu 8 dari 10, cuman gara-gara ada yang Umaku Narita gitu sama endingnya season 1 ini, jadi kayaknya gak adil kalau gue kasih 8 dari 10, which gue naikin jadi 9 dari 10, solid experience aja sih. Gue juga lupa sih nyorot ada apa ya, episode spesial yang memperdalam karakter Hazuki, karena jujur feel karakter dia ini ya agak ngawang dikit aja gitu loh di apa tuh 13 episode ini, dan satu episode spesial ini bagus aja gitu loh buat memperdalam karakter Hazuki. Anyway gitu aja deh gue ngomongin Hibike Euphonium season 1 kayak gimana. Pokoknya gitu aja, see you di video selanjutnya gitu, bye.